Shalom. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Januari 2022 kita akan melaksanakan ibadah memuji memuliakan Tuhan pada hari pertama, minggu pertama di tahun 2022 ini. Maka marilah kita bersyukur memuji memuliakan Dia, karena Dia telah memberikan kita 1 tahun untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Dia. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu setelah tahun baru. Topik minggu kita pada hari ini ialah megahkanlah Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Marilah kita dengarkan dan saya akan membacakan untuk kita hukum Taurat yang pertama sampai dengan keempat, atau titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama: Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua: Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga: Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat: Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan tenang
merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu setelah tahun baru ini tertulis dalam Efesus pasalnya yang pertama, dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Marilah kita baca secara responsoria. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga dimulainya sampai dengan ayat yang ke-14 kita baca secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hurian itu hata, tapi gema tikting nama asa di tengah-tengah di huriata di bagasan nasa mingguan. Tikting nama ragam, guarni minggu ta cadarion ima minggu dung tahun baru. Topik ni minggu ta cadarion ima pasanga mah debata, megahkanlah Tuhan. Nama torok ni na per minggu dan minggu na salpo tabereng ma dilemparan dang dihita. Napa tuluhun per mingguan di huria. Minggu tanggal sia Januari tahun 2022 di Patu Pahuriata do per mingguan per jolo pukul 8.30 1 sia 30 wib nama dohot per minggu ni wik Maranatha dohot wik Estomihi jala berbahasa Indonesia jala live streaming. Nah pada tahun pukul 10.30 do 10.30 wib na baru per minggu ni wik Bethesda dohot wik Eksaudi berbahasa Batak. Na papaton uluan huria memuka tanggal 1 tanggal 10 sia Januari tahun 2022 porhat do uluan huria ta tu bona pasogit mangahi manglaho mangibeti keluarga dohot akka ulau ni keluarga nasida alani nasa akka pakobosio di pasal 1 per halado para tahun situa jimar paung na berhubungan tu taringot tu administrasi huria dohot tu situa pena dia di anak kononia na berhubungan tu taringot tu pelayanan na palimahon ruasna pidda memuka minggu sadarion dang ruas di huriata be Leonardo keluarga Leonardo pasar ibu nyatai inopa pas prihatin si burus tohang dohot dua yang akon nasida piala pida tu HKIP Ebenezer Resort Pontianak. Napa nopon buku mendekat do pajonok. Pina foto tu sudi ruas ni huria nama karikoton buku pajonok do mendekat buima dijalo tajalo sian inang situa habur marpau. Hari ulang tahun. Manis dot ruas di huria pasaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas di huria ta nama berulang tahun di mingguan 5 tanggal 2 Oktober waktu tanggal 2 1 tanggal 2 Januari tahun 2022 nat pembimbing nasida Filipi 4 ayat 4 tajahabima di bagas tajahabima di bagas tabi tik-tik parhepengot tabereng ma di lembaran nau ngadong di hita. Songonima tik-tik pakobasio no parpengon di huriata sa mingguon. Do tataka nanaik sioba sa minggu naron. Mauliate ma dia ka partisipasi dukungan di studi program huria. Sarut pai Tuhanima nasa pikiran gugur papainata tu huriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion di huria tu mingguon asa ture merdalan pahen sangap di guardi tu hatta songonima tikting namasa dihita di bagaja sambil ngomolate ma
bawah segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudari remaja Naposo Bulung dan sekolah minggu yang ada di dalam persekutuan kita hari ini, firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 12 hingga ayat 20 menjadi khotbah di minggu ini. Beginilah firman-Nya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan menenangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk memulai tahun yang baru ini dengan bertopik megahkanlah Tuhan. Dalam bahasa Batak tentu disampaikan di sana pasangap ma debata. Pasangap ma debata. Melalui topik inilah firman ini mau berbicara kepada kita. Awal-awal tahun begini adalah awal yang sangat berbahagia. Kita memikirkan bahwa berkat Tuhan itu sangat banyak kita terima di tahun 2021 yang lalu. Walaupun ada hambatan atau permasalahan hidup, tapi Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Tapi melalui firman Tuhan ini, di saat-saat yang bergembira ini, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Kita mengalami kebahagiaan yang benar-benar lebih bahagia dari sebelumnya. Karena apa? Karena situasi pandemi kita bisa lewati bersama-sama sampai saat ini. Walaupun kita harus mengikuti protokol kesehatan. Siapakah yang harus kita megahkan di sana? Isema nanaing pasangapota dinamasai. Marhite-hite turpukon di dokoma pasangap ma debata. Karena semuanya bisa berjalan karena bimbingan dan pertolongan Tuhan. Semuanya yang kita dapat sampai sekarang adalah perbuatan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berpikir onnamara ujung ni portibion ni naruhata, tapi Tuhan masih memberikan tahun yang baru untuk kita jalani. Onnamara ujung ni perkuliah aku naruhani sasahalak aidak tamak biau, tapi Tuhan memberi waktu lagi untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi kehidupan yang selama ini mungkin kurang baik di hadapan Tuhan. Tahun 2022 diinginkan
pasangak ma debatah. Agar apa? Agar firman Tuhan hidup di dalam diri kita dan tahun 2022 bisa kita jalani dengan baik. Di dalam firman Tuhan dibicarakan di sana, ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Artinya di dalam menjalani kehidupan ke depan, Tuhan melindungi kita dengan pagar, dengan perlindungan yang kokoh. Kita dilindungi Tuhan dengan menutup, mengunci palang pintu gerbang. Kalau misalnya kita ada di gereja ini, ada gerbang di depan, Tuhanlah yang menutup pintu dan membuka itu. Artinya Tuhan yang melindungi kita dari mara bahaya. Tuhan yang memberkati kita dari situasi dan keadaan apapun. Kemudian dilanjutkan dengan firman Tuhan berikutnya, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Jangan ragu, jangan takut untuk orang tua yang ada di dalam persekutuan ini, tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita. Tuhan pasti juga memberkati dan menjaga mereka bersama-sama dengan kita. Inilah yang sangat besar diberikan Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya melalui Yesus Kristus. Kemudian ia memberikan kesejahteraan. Mungkin kita berpikir saat ini ahamah bahenokku taunon, ahamah bahenokku paburhaton gelekku lam tibodo parsikolahan na, lam maoldo situasi ekonomi, ahado bahenokku patupahon nauli na dengan tua kayalak pinoparu, tua kayanakoku, tua kapahopuku, ahamah bahenokku. Dengan firman Tuhan saat ini berbicara, Tuhan memberikan kesejahteraan. Dan holan dijaga, dilehod do mangan, dilehod do akka pasu-pasu di tonga-tonga ning ulut. Dan holan dikunci gerbang atau dibuka gerbang, tetapi Tuhan memberikan makanan kehidupan, kesejahteraan di daerahmu, di Hutat Tahun, di Pontianakon, di Lehon Tuhan. Untuk apa? Menenangkan engkau, memberikan engkau gandum juga yang terbaik. Jangan khawatir menjalani tahun 2022. Jangan sekali-sekali kita tidak berharap akan kehidupan, atau dia menjadi orang-orang yang kecut hatinya atau yang tawar pengharapannya. Tapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dia harus berpengharapan bahwa Tuhan akan menjagai, melindungi, dan memberi yang terbaik. Di dalam firman Tuhan selanjutnya, ia juga yang memberikan perintah ke bumi. Supaya apa? Supaya orang percaya bisa terlindungi. Supaya apa? Supaya orang percaya bisa berjalan di dalam firman-Nya. Kalau kita baca lagi ayat 16, ayat 17, ayat 19, itu semua adalah pemberian Tuhan. Ketetapan dan aturan-aturan yang diberi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini. Ada permasalahan hidup dibiarkan terjadi di dalam kehidupan kita, namun tidak dibiarkan kita untuk kalah dengan pergumulan itu. Melalui firman Tuhan inilah ditegaskan juga kepada umat yang percaya saat ini bersekutu di gereja. Walaupun kita lihat tahun 2022 ini minggu awal pertama, kalau kita lihat anggota jemaat kita yang hadir, sedikit kita kenapa ya kira-kira berpikir begitu, atau kecapean bertamu,
kemalaman bertamu atau mempergunakan waktu ini untuk piknik, untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata, tidak menjadi hal yang dilarang sebenarnya. Tapi baiklah itu menjadi praktek dari khotbah-khotbah selama ini. Alai molo namo dohodok doi jebu noaing ala nilojana tutuna hurang doi dengan firman Tuhan hari ini. Karena apa? Orang percaya, orang Kristen berbeda dengan orang-orang yang belum Kristen. Itu di ayat 20 jelas dikatakan. Apa di sana dikatakan, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan tu sudi dilehot debataon. Dan tu sudi dilehot Tuhanion. Gogo doh pasu-pasuna. Pangaramotion na di tonga-tonga ni ngoluta. Tak tu sudi. Tersongon si Musa na mabuan haluar bangsoi sian Mesir. Ahana masa di pasu-pasu Tuhani, di dongani, di lehon mangan, di lehon minum. Adong air nasom dibuat menjadi tawar. Begitulah kehidupan umat Kristen menjalani tahun yang akan ini, yang sudah kita terima saat ini. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjagai, memberi makan dan minum. Dan sudi dilehot debatai. Daktu sudi di pasahat Tuhanino ni. Terlumumi masih panganon do sinumon rohaniah. Dak sudi di pasahat maneng di jalo. Maneng naise ima firman Tuhan. Hanya orang Kristen. Yang lain belum. Kenapa? Karena bebal hatinya. Tapi bagi orang Kristen diberi firman-Nya supaya berbuah di dalam kehidupannya. Jadi sangat berharga sekali Tuhan mengangkat kita menjadi sebuah bangsa, sebuah umat yang percaya kepadanya. Jaminan hidup, kehidupan di bumi, jaminan hidup juga kehidupan di surga. Kepada segala bangsa tidak, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal, maka mereka akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi umat yang percaya kepada Tuhan, dia akan selalu bermegah di dalam Tuhan. Dia akan bangga bahwa saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itulah bermegah pasangan Tuhan. Bermegah dengan dirinya tidak dibolehkan oleh Tuhan, tapi bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan, saya sudah menjadi anak Allah, maka saya harus mengikuti ketetapan-ketetapannya. Apapun kendala, apapun permasalahannya. Ala nima didokon pasangap ma debata. Ido na mga ramoti ngolum. Jala ido na mga ramoti ngoluta tujuluano. Na majagai hita madalani parngoluata. Alani kon satia hita tutuhani. Kon manoktong hita mamuji. Maperbuihon hatana. Molo dileho peti hita tahun 2022 on. Di tahun 2020 sada arong akasilako maneng aung hasalaan di dongan tuhita. Totuna dileho pepertikianon. Asabui hita membenahi diri. Mari maafkan. Mari lewatkan kesalahan orang lain. Ini adalah momen. Ini adalah waktu untuk menyatakan salah doau nasalilingo Tuhan. Sesama dosa kuda songone manang sabalikna. Unang tapas sobu-sobu na dirohatay na salilingon mengguluti manang menekan
rohata, maneng pikiranta. Taubati mai merhite-hite momen tahun baru. Salah au, hurang au. Orang Batak memang susah minta maaf. Tapi mulailah. Maaf au bah salah, hurang. Maparadu poko songon anggiku ho, songon abaku ho. Allah jonok nama pertikianon. Kerajaan Allah sudah dekat. Mari persiapkan diri untuk selalu pasangap Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, megahkanlah Tuhan. Dengan cara apa? Benahi diri, berjalan dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Kau berikan kepada umat Tuhan dulunya, yaitu kepada bangsa Israel. Dari sana kami belajar bahwa Engkau senantiasa menemani, menjagai, memberkati kami. Kami juga mengetahui bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, maha murah, yang memberi kami kehidupan di dunia ini. Terlebih Tuhan, tahun 2022 sudah kami jalani 2 hari dengan firman Tuhan, di mana kami di tanggal 1 diserami dengan firman Tuhan. Di hari ini juga Kau menyirami kami dengan firman Tuhan. Begitulah setiap hari-hari kami berikutnya. Di hari besok firman Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kami. Tentu itulah yang Engkau inginkan dengan topik minggu hari ini. Megahkanlah Tuhan. Itu adalah nasihat supaya kami jangan bermegah dengan dunia, jangan bermegah dengan diri kami atau kebaikan kami, tapi bermegah karena anugerah Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dengan bermegah begitu kami dapat memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Kami dapat meminta maaf, mengevaluasi diri bahwa kami selama ini mungkin kurang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan menguatkan kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Kami tahu bahwa firman ini Engkau berikan kepada kami untuk kami hidupi. Ini adalah anugerah yang kami terima, karena firman Tuhan juga mengatakan tidak semua bangsa bisa mendengar firman ini, tetapi kami Engkau berikan firman-Mu supaya kami hidup di dalam kehidupan dunia ini secara dengan firman Tuhan, rohani yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami hidup juga di dalam kehidupan kekal nantinya, karena Tuhan sudah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kami dari dosa dan mengangkat kami menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Allah Bapa di surga, anugerah yang sangat besar ini, inilah yang mau kami hidupi, menjalani hidup tahun 2022 yang Engkau berikan. Kami berjalan di dalam terang Tuhan, dan Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami. Anugerah Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di bulan tahun non adong sautik informasi ima adong sahalak ina sian poru nenggolan nasida di tengah-tengah dan waheng jalan nasida hurang sehat pamatangna, jalan nasida memperkenalkan diri. Binoto ma na mangido pangurupio dura mungkin nasida molo radehi ta pasahaton nasida ujulo mamunang molo radehi ta sianias nirohata ta pasaha ma tu nasida mau lihat ma di tengah-tengah ta horas ma. Selamat hari Minggu.